Shalom. Oke, hari ini kita bicara membangun keluarga, ya, rumah keluarga. Jadi saya ingin bahas dulu awal saya katakan bahwa di dalam dunia ini ada 5 aspek besar dan kita harus bangun rumah masing-masing aspek itu harus kuat. Pondasinya harus kuat supaya benar-benar ketika ada badai kehidupan yang selalu akan ada dalam hidup kita, rumah itu enggak hancur. Rumah itu enggak hancur. Jadi kalau dalam film-film lah atau dalam kata-kata badai pasti berlalu. Memang badai pasti berlalu, tapi jangan sampailah kena badai yang menghancurkan hidupmu. Minggu lalu saya bicara masalah membangun rumah keluarga. Yang pertama itu bicara masalah istri. Seperti saya katakan awalnya kenapa saya bicara istri, karena pertama kali ya Paulus ngomong dalam 3 pasal, dalam 3 bukunya itu dimulai dengan perempuan. Nah begini, satu yang kita tahu bahwa ini firman. Jadi tidak ada sangkut pautnya kita menuntut suami kita atau istri kita untuk melakukannya. Kok gak ada sangkut pautnya? Karena melakukan firman Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Jadi kita gak bisa nuntut untuk istri melakukannya. Saya pun waktu itu tidak menuntut istri saya untuk ngelakuin. Saya hanya menuntut diri saya sebagai seorang suami. Tapi memang perubahan keluarga saya akibat istri. Perubahan dalam keuangannya itu akibat istri. Karena saya sudah melakukan bagian saya. Dan memang saya melakukan kesalahan. Tetapi yang menjadi motor penggerak perubahan. Saya bicara masalah keuangan itu di istri. Seandainya dia gak berubah. Tetaplah saya akan jadi orang susah. Jadi sebetulnya saya bukan menuntut seorang istri. Tetapi memang tolak ukurnya itu ada di istri. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Gak enak atau gak enak. Enak atau gak enak. Tetap poin perubahan adalah di istri. Gak mau berubah? Sok silakan. Oke, kita masuk ke dalam suami. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya. Dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Oke. Di sini tugas atau sikap atau perbuatan daripada seorang suami adalah mengasihi istri. Maksudnya mengasihi istri di sini Paulus katakan seperti tubuhnya sendiri. Sebab enggak ada orang, kalau ini kan membenci, artinya tuh tidak nyakitin. Tidak ada orang yang kecuali orang gila, ya, atau orang kerasukan setan.
Nyakitin dirinya sendiri. Contohnya, saya pukulin pala saya. Nah, kalau orang sadar nggak mungkin. Dia nggak mungkin nyakitin. Kenapa? Ketika diketok sakit gitu loh kepalanya. Artinya dia akan berpikir sakit kalau gua ketokin kepala gua. Jadi namanya Paulus katakan ini membenci diri sendiri artinya tidak nyakitin. Jadi ketika seorang suami itu namanya sayang kepada istri, dia tidak akan berusaha untuk nyakitin. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau dia nyakitin itu nyakitin dirinya sendiri. Kalau kepala gue ketokin gue yang sakit gitu loh. Jadi Paulus mengatakan bahwa bukti barat dari seseorang mengasihi atau sayang sama istrinya, dia tidak akan nyakitin. Karena dia tidak akan menyakit dirinya sendiri. Jadi ketika firman katakan gini, ketika suami atau laki-laki menikah itu meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging. Artinya mereka menjadi satu. Jadi ketika mereka menjadi satu, ketika pengertian ini membuat seorang suami laki-laki dia tidak akan pernah atau berusaha nyakitin istrinya. Karena dia tahu kalau dia nyakitin, dia sendiri yang sakit. Karena sama-sama satu daging. Jadi poin utama nomor satu daripada seorang suami terhadap istrinya adalah tidak menyakiti hati atau perasaan daripada istrinya. Itu namanya mengasihi. Nah, ketika perut kita lapar, kita tidak akan membiarkan itu perut kita lapar. Kita pasti makan. Ketika istri kita lapar, artinya ketika istri kita butuhkan sesuatu, kita tidak akan pernah membiarkan istri kita. Biarin aja lu lapar, biarin aja lu gak punya. Kita tidak akan membiarkan seperti itu. Pasti kita akan menyediakannya. Jadi kalau gambaran seperti harus kita ngerti bahwa istri itu adalah tubuh saya. Jadi bagaimana saya memperlakukan istri, itu memperlakukan diri sendiri. Jadi kalau saya tidak memperlakukan istri saya dengan baik, demikian sebetulnya saya memperlakukan diri saya nggak baik. Jadi kalau kita tidak ngerti ginian, bahwa memang fungsi utama daripada laki-laki sebagai seorang suami terhadap istrinya adalah mengasihi, artinya jangan pernah sekali-sekali menyakiti. Dan berarti kita berusaha untuk menjaga dia. Maka Paulus katakan menjaga tubuhnya, mengasuhnya dan merawatnya. Artinya benar-benar kita menjaga. Suami berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan daripada istri baik jiwa maupun secara materi. Jiwa itu perasaannya, materi itu masalah kebutuhan di dalam keuangannya. Karena memang seperti itu. Nah, kedua, ini tugas seorang istri. Tugas seorang suami. Yang pertama mengasihi. Yang kedua, firman Allah katakan dia adalah seorang penolong. Kemarin saya kasih pengertian bagaimana seorang penolong, seorang istri sebagai penolong. Bagaimana yang namanya seorang istri tahu sadar bahwa dirinya adalah dia ini menolong. Bukan sebagai perongrong, sebagai pembuat masalah. Nah, tetapi laki-lakinya harus sadar. Suami harus sadar bahwa dia ini butuh ditolong. Karena Tuhan memberikan penolong berarti saya ini butuh yang namanya ditolong. Nah, penolong ini namanya istri yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang suami harus sadar
ini istri gua, ini penolong gua. Maksudnya apa? Ketika kesadaran itu kita tahu, kita akan menjaga. Kita akan menjaga daripada supaya yang namanya istri ini, penolong kita ini, supaya tidak menjadi pembuat masalah. Karena begini, wanita ketika dilukai, ketika sakit hati, perempuan itu rusak. Perempuan itu jadi rusak. Seperti vas bunga ketika jatuh, itu hancur. Ketika hancur, itu ngebetulinnya susah. Problemnya kita laki-laki ini tergantung perempuan. Laki-laki ini tergantung keberhasilan itu sama istri. Karena dia adalah penolong. Nah penolongnya ini gak bisa nolongin kita. Susahlah si suami. Karena itu aturan main yang Tuhan buat di dalam dunia ini. Segala sesuatu yang namanya suami untuk keberhasilan suami itu harus ada namanya seorang istri. Dan seorang istri ini harus menjadi saluran yang bersih. Saluran yang menjadi saluran yang jadi berkat buat suaminya. Kalau istrinya ini rusak, jelek, dan penuh dengan dosa, penuh dengan kepahitan, kekotoran, bla bla segala macam, ini nggak akan bisa mengalirkan berkat buat ke suami. Nah, kalau ini nggak kita sadari bahwa ini berbahaya, ini perempuan ini bahaya. Salah memperlakukannya, rusaklah kehidupan laki-laki. Dan rusaklah satu keluarga. Karena makanya Paulus katakan di awal tuh, kasihlah istrimu. Sikap mengasihi istri itu artinya kita tidak berlaku kasar, kejam, kurang ajar, keras. Memperlakukan istri itu seperti pembantu, seperti pegawai. Lu harus kerja, lu harus ini, lu harus itu, lu harus ini. Diomel-omelin. Jadi perlakuannya itulah membuat istri itu bisa menjadi rusak. Sikap seorang suami terhadap istri adalah tidak egois. Artinya gak mentingin diri sendiri. Yang penting gue dapet. Yang penting gue nikmatin hidup saya. Gue bisa beli baju. Gue bisa dandan. Gak tau gue segala macam. Istri mau jelek kek. Gue gak pikirin. Istrinya bajunya jelek lah. Gak ada make upnya. Atau gak ada apa-apa. Gak nikmatin. Yang penting gue yang nikmat. Gue bisa makan di luar dengan enak-enak. Gue bisa beli ini, beli itu. Tetapi istri di rumah, emang gue pikirin. Atau mementingkan perasaan daripada suami sendiri. Ya gue kan kepala. Lu istri lu mesti nunduk sama gue. Lu mesti begini, lu begini. Akhirnya tidak mementingkan kepentingan daripada si istri, perasaannya. Bersikapnya kasar, egois sekali. Itu akan membuat gambaran istri itu akhirnya jadi rusak. Repotnya itu istri kalau rusak, hidup laki-laki itu jadi rusak juga. Makanya penting bahwa sebagai seorang laki-laki itu namanya sayang sama istri dengan satu aja, jangan nyakitin. Jangan membuat wanita, perempuan atau istri itu disakitin.
1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Terus saya katakan bijaksana. Bijaksana itu artinya tahu mana yang baik, mana yang salah. Jadi hai suami, Paulus katakan, kau harus tahu ini bagus atau ini jelek. Sikap ini bagus atau sikapmu jelek. Cara hidupmu terhadap keluargamu, terhadap istrimu, ini mana yang bagus, mana yang jelek. Jangan lakuin. Gitu loh. Kenapa Paulus? Hormati mereka, hargai mereka. Karena mereka adalah teman pewaris. Artinya apa? Sama-sama nikmatin. Sebagai satu keluarga yang namanya suami istri pun harus nikmatin. Suami berhasil, istri juga ikut nikmatin juga gitu loh. Suami dapat duit, ya istrinya ikut juga nikmatin. Bukan duitnya disimpan. Bahkan ada orang yang lebih membela keluarga daripada suaminya gitu loh. Keluarganya dia sendiri, suami gitu loh. Duitnya dikasih lah buat ke keluarganya yang lain. Sedangkan istrinya gak nikmatin gitu loh. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi di sini Paulus katakan sebagai pewaris artinya sama-sama nikmatin gitu loh. Kenapa? Supaya doamu jangan terhalang. Supaya apa? Apapun yang kita rindukan, apa yang pun kita minta, itu enggak ada blokadenya. Enggak ada sesuatu yang menghalangi gitu loh. Semua itu lancar. Semua itu lancar. Jadi Paulus katakan, hai suami, bijaksanalah hidupmu sama istrimu. Sikapmu sama istri itu mesti baik. Supaya apa? Supaya doamu tuh enggak ada blokadenya. Supaya doamu atau keberhasilanmu ataupun yang kau rindukan, apa yang kau minta itu plong. Gak ada penghalang gitu loh. Maka hiduplah bijaksana. Taulah mana yang bagus, mana yang kagak. Paulus katakan karena yang jadi sumbernya saluranmu itu ada di sampingmu. Penolongmu itulah yang membuat engkau berhasil atau tidak. Nah kalau orang yang egois ini susah. Orang yang pemarah, orang yang keras susah. Enggak, gua kan kepala. Istri harus tunduk. Bukan begitu. Memang istri harus tunduk. Tetapi bukan kita memperlakukan istri kita sebagai bawahan kita. Sebagai orang yang sebagai pembantu lah, sebagai seorang istri yang nggak punya mulutnya gitu loh. Nggak boleh ngomong. Ngomong A, dibentak. Ada perlakuan A, bentak lagi. Nggak bisa seperti itu. Karena, sekali lagi, perempuan rusak, hidupmu rusak. Itu resikonya kawin. Jadi surga atau jadi neraka. Seharusnya namanya laki-laki ketika dia menikah, dia harus semakin berhasil. Karena ada penolong yang nolong dia menuju keberhasilan. Itu seharusnya. Karena memang firman katakan manusia tidak bisa sendiri ketika Tuhan menciptakan si Adam. Maka dia butuh penolong. Fungsi utama istri itu penolong. Yang membuat fungsi ini bagus atau jelek, itu suaminya. Itu suaminya. Terus
gimana kalau suami saya nggak ngerti? Ya sudah, firman katakan di 1 Petrus, ini pasal ayat sebelumnya, 203. Sikapmulah yang membuat suamimu bertobat. Tidak ada di situ firman katakan, karena sikapmulah hai suami maka istrimu bertobat. Yang minggu saya katakan lemah lembut. Karena memang itu bagian daripada seorang istri. Jadi begini loh. Yang namanya laki perempuan, suami istri, itu mempunyai fungsi masing-masing. Dan kita tidak boleh menuntut satu sama lain. Ini ketika kebenaran firman terbagikan nih, ini saya udah bertahun-tahun nih ngomong kayak begini nih. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, di sini yang perempuan sebagai seorang istri tidak melakukan, ya sudah, hidupmu akan selalu sama. Demikian suami, kalau suami tidak bisa mengasihi istri, melakukan bagiannya, masih kasar, masih bla bla segala macam, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau bagi saya tetap yang terutama, istri yang harus menjadi pembuat perubahan dalam hidup. Gini loh, laki itu dia semangat atau dia semangat cari uang. Itu tergantung wanita. Ketika dia di rumah, dia dalam keadaan mungkin dalam ketertekan, dalam stres karena kerjaan. Tapi di dalam rumah dia mendapatkan istrinya misalnya nuntut, misalnya ngomel-ngomel. Itu makin puyeng kepala. Tapi kalau ternyata di rumah dia dapat istrinya baik, mendukung walaupun punya masalah, walaupun melakukan kesalahan tidak diomel-omelin. Saya berapa kemarin pernah ngomong sama istri saya salah. Saya ngomong ke dia. Dan ketika saya ngomong sama dia, saya udah takut aja nih anak marah gitu. Nyata dia gak marah. Itu membuat saya jadi aman, nyaman. Artinya apa? Ya sudah, itu memang salah gue gak boleh ngelakuin lagi. Dan istri tidak ngomel. Itu membuat saya rasa aman saya tuh ada. Rasa semangat saya tuh ada. Tapi kalau diomelin, makin jatuh saya. Makin susah, perasaan akan semakin tertekan. Jadi kalau berantem sama dalam suami istri, itu yang susahnya itu bukan orang luar. Bukan orang tua kita sendiri yang susah. Jadi gak ada gunanya gitu loh. Lebih baik kita melakukan sesuai dengan kita fungsi masing-masing. Sadari bahwa ya gue laki-laki emang harus seperti ini. Gue harus sayang sama istri gue gitu loh. Gue mesti jaga, gue mesti dia tuh tetap sebagai penolong. Kenapa? Istri senang, suami tuh senang. Istri susah, suami tuh susah. Patokan itu di istri, di mana-mana udah. Istri kita senangin, suami pasti senang. Tapi kalau istri susah, demikian suami pun akan susah. Jadi kita tuh namanya laki-laki, tanda kutip lah, mau tidak mau, harus nyenengin istri. Karena ketika istri senang, kerjaan kita pun akan bagus, akan lancar. Kenapa? Itu pola, itu cara mainnya Tuhan. Cara kerja kerajaan Allah, Tuhan membentuk suami istri, keluarga yang Tuhan bentuk, itu adalah memang seperti itu cara kerjanya. Nah kalau mereka tidak melakukan sesuai dengan firman, di mana ada dosa, setan kerja. Itu aja. Di mana ada dosa, setan pasti kerja. Di mana misalnya istri membangkang sama suami, menolak untuk tunduk, marah-marahin suami, tidak menghargai suami, terjadilah dosa.
Dan di mana dosa, setan selalu kerja. Istri sebagai penutup berkatnya suami. Dan ketika suami tidak sayang sama istrinya, ketika istrinya yang seharusnya dia sayangin, dia cukupin, dan dia dandanin, dan dia pokoknya berbaikan sama dia senengin lah. Nah, akibat itu istri senang, hatinya senang, pikirannya senang, semuanya senang, bersihlah dirinya. Nah, akibat bersih dirinya, suami kerja tidak terbebani, tapi ada kelancaran. Jadi memang seperti itu. Fungsi laki dan fungsi perempuan. Nah, saya katakan ini kita sedang membangun rumah. Yang aspek kedua itu adalah keluarga. Inilah bangunan rumah yang kita harus bikin di dalam aspek dan suatu keluarga. Nah, keluarga ini terdiri dari suami dan istri, kemudian anak-anak. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah keluarga dan keluarga ini kuat, ketika ada yang namanya terpaan, ada badai, enggak kenapa-napa. Karena kuat. Ada perempuan yang godain, enggak akan tergoda. Ada laki-laki yang godain dia, enggak ada yang tergoda. Karena semuanya sudah melakukan bagiannya. Ini kalau kita pengen bangun rumah yang kuat. Kalau pengen bangun rumah yang asal-asalan, kena badai, bang. Puyeng lah kepala, stres. Yang kedua, fungsi sebagai seorang suami. Ayat ketiga, sebagai kepala rumah tangga. Dia adalah leader. Yang mimpin keluarga di dalam keluarga kita itu bukan istri, tapi suami. Suami yang harus tahu firman Tuhan. Dia harus tahu semua firman Tuhan atau kebenaran-kebenaran yang harus dilakukan di dalam rumahnya. Karena dia sebagai seorang imam, dia seorang kepala keluarga, dia harus menguasai firman Tuhan, dia harus tahu kebenaran. Di mana ada kebenaran? Siapa yang kerja? Tuhan yang kerja. Dia so simple. Maksudnya apa? Di dalam rumah kita harus ada kebenaran yang diterapkan. Anak mesti apa, suami mesti seperti apa, istri mesti seperti apa. Ada pelanggaran, suami harus bertindak. Gak boleh enggak, dia harus bertindak. Makanya selalu saya katakan, tidak ada yang kekal di bumi ini. Sekalipun kita membangun rumah keluarga, tetapi kalau kita suami kepala enggak jaga. Karena melanggar firman Tuhan, tetaplah kena serangan. Makanya penting bagi seorang laki-laki itu harus mengerti firman Tuhan. Karena memang dia yang akan memimpin keluarga itu di dalam seluruh kebenaran ilahi. Dia harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan harus tahu, nih kalau salah nih, ini salah begini dan didiemin terus. Hidup gua akan susah. Kalau misalnya istri udah mulai membangkang, mulai memberontak, mulai ngelawan, kita sebagai suami harus bersikap tegas. Karena nggak bisa didiemin. Karena kita tahu, ini istri gue mesti bagus. Istri gue jelek, hidup gue jelek. Istri gue jelek kayak begini, gue mesti betulin. Kalau istri kurang ajar, kita mau tidak mau harus bertindak. Bukan mendiamkan. Membiarkan itu terjadi. Dan orang istri harus tahu.
Dia memang salah, dia harus betul sendiri. Makanya kenapa? Dulu saya pernah ngomong. Gini, dulu saya katakan bahwa bagaimana menghormati suami itu caranya salah satunya adalah bagaimana seorang istri itu ngomongnya sama suami. Istri nggak boleh bentak suami atau ngomel-ngomelin suami. Karena dia bukan anaknya. Posisi laki-laki adalah di atas kepala. Bahkan Paulus katakan, si Abraham aja, si Sarah. Terhadap Abraham, suaminya, Paulus katakan Tuhan. Saya buka ternyata di Kejadian 18. Ketika Tuhan satu hari datang ke Abraham dan ngomong tahun depan kamu akan memperoleh anak. Situ ada firman katakan, bagaimana aku bisa birahi dengan tuanku. Paulus katakan, Sarah aja ngomong ke suami itu Tuhan. Apakah ada yang namanya bos kita omelin? Bisa gak? Boleh gak? Paulus ngomong, itu suami aja, si Sarah aja ngomong ke suaminya aja itu Tuhan. Artinya apa? Si Sarah aja itu sebagai contoh, dia nggak boleh atau dia tidak bisa ngomelin suaminya. Walaupun suaminya apapun juga, dia tidak punya hak ngomelin suaminya. Posisi ini harus kita tahu. Terus gimana dong kalau dia salah? Ngomonglah dia sebagai suamimu, bukan sebagai anakmu. Kalau sebagai anak, ngomelin dia kayak anak. Namanya sebagai seorang istri tahu, berarti negor ngomong aja biasa. Bukan ngomel-ngomelin. Karena memang itu nggak benar. Nah, kenapa juga Paulus ngomong kasihlah istrimu? Karena begini. Allah buat aturan main. Yang menjadi penolong kita adalah istri kita. Itu aturan mainnya. Artinya namanya laki-laki itu butuh penolong. Tuhan memberikan jalur aturan main. Berkat itu datang melalui istri. Tuhan juga memberikan aturan main. Bahwa istri itu sebagai saluran untuk dia ngomong. Untuk suaminya. Atau Tuhan memberikan sebuah yang namanya insting lah. Sebuah ya semacam insting lah. Untuk bisa menolong suaminya. Maksudnya begini. Tuhan ingin yang namanya laki-laki. Lu mesti dengerin istri lu. Karena istri itu yang akan bisa memberitahukan apa yang Tuhan ngomong kepada istri untuk suami. Jadi Tuhan pakai seorang istri untuk ke suami. Karena apa? Karena laki-laki itu harus bukanlah harus ya, memang sudah ditetapkan butuh namanya wanita, butuh namanya perempuan untuk nolong dia untuk segala sesuatu. Nah Allah pakai untuk perempuan itu sebagai alat untuk ngomong. Kalau laki-laki itu bebal. Atau laki-laki itu
mau salah jalan. Atau laki-laki itu sudah akan bisa melakukan kesalahan. Allah itu memakai istri itu sebagai saluran untuk memberikan warning kepada kita. Maksudnya gini, ketika ada sesuatu yang salah nih, dia kan bisa ngomong sama istri. Atau kita ini laki-laki harus, saya katakan harus ngomong ke istri dulu untuk setiap kerjaan yang kita lakukan atau apapun yang kita mau lakukan. Kenapa? Karena tadi kan sebagai pewaris, karena dia sebagai penolong kita yang akan nolong kita, yang akan memberikan pengertian atau nasihat atau segala sesuatu yang dibutuhkan ketika kita ngambil keputusan. Allah pakai perempuan, istri, supaya suami itu hormatin istri. Supaya suami ini harus tahu bahwa gue butuh penolong. Nih penolong gue ngomong apa? Dia setuju enggak? Dia ngomongnya gimana? Kenapa harus Tuhan lakukan seperti itu? Karena memang supaya laki-laki ini bukan menjadi Superman. Bukan menganggap dia adalah Superman, bahwa dia super segala satunya bisa. Tanpa perempuan, tanpa istri, gue bisa. Enggak bisa. Kagak bisa. Kita laki-laki suami nggak bakal bisa tanpa seorang istri yang menyetujui atau yang mengetahui. Tuhan udah mengikat kita suami itu sebagai satu ikatan yang saling membutuhkan satu sama lain. Nggak bisa gue tanpa istri. Walaupun gue sering ngomong awal dulu apa istilahnya gini. Sering saya ngomong, Tuhan udahlah saya tanpa istri saya lah. Tuhan bilang enggak bisa. Berkati saya lah tanpa istri saya. Enggak bisa. Berkali-kali saya ngomong kayak gitu. Tuhan bilang tidak bisa. Karena aturan mainnya adalah seperti di 1 Petrus. Doamu terhalang. Hidupmu terhalang. Karena pewaris itu kehidupan. Hidupmu bagus atau tidak bagus. Tergantung istrimu. Kita saling berkaitan satu sama lain. Makanya seorang suami harus tahu diri. Gue gak bisa tanpa istri. Yang bikin gue berhasil tuh istri gue. Gue harus nyenengin istri gue. Dia seneng, gue seneng. Dapat duit, senengin istri. Biar dia semakin senang, semakin terbuka lebar. Gue bisa dapat lebih lagi. Nah gue dapat lebih lagi, buat istri lagi. Bukan dapat, simpen. Kemudian kita nggak nikmatin atau nikmatin sendiri. Jadi sadar bahwa sebagai kepala rumah tangga, kita harus memimpin satu keluarga itu menuju kepada kebenaran. Kalau ada yang salah, mau tidak mau, sorry ya, saya sampai bentak istri saya. Saya minimal cuma dua kali lah, sekali atau 2 kali. Saya bentak istri saya. Karena sudah melanggar. Ketika dia sudah melanggar, dia ngomelin saya. Itu sudah kelaki-lakian saya muncul. Karena saya kepala rumah tangga. Dan puji Tuhan ya saya gak gampar. Tahu gak kenapa kadang-kala suami itu gak gampar istri? Karena gak tahan. Karena mereka gak bisa ngontrol diri. Istrinya gak bisa ngontrol. Kurang aja, terlalu kurang aja. Mau gak mau mesti digampar. Sebetulnya gak perlu seperti itu. Tetapi kebenaran harus ditegakkan. Enggak bisa. Maka selalu saya katakan, ini saya ngomong misalnya A,
Saya ngomong lagi A, dia ngomong A. Saya akan semakin tinggi supaya dia harus tunduk. Kenapa? Karena itu melanggar firman. Saya harus memimpin keluarga ini di dalam kebenaran. Ketika dia melanggar kebenaran dengan kurang ajar, saya kelaki-lakian, saya akan muncul. Karena begini loh, perempuan di mana-mana selalu bilangnya benar. Kita ngomong jalan ke kiri, pasti dibilang ke kanan. Enggak kiri, kanan. Pasti ngotot ke kanan. Nah kalau hal seperti itu udahlah beda pendapat, udahlah gue gak pikirin. Karena memang seperti itu karakter di mana-mana seluruh, ya gak cuma di sisa seluruh namanya perempuan tuh kayak begitu. Tapi kalau sudah sampai batasnya, kelaki-lakian saya sebagai kepala rumah tangga diusik. Oh, saya ngamuk. Puji Tuhannya dia sudah ngerti. Dia berubah banyak. Itu laki-laki harus menuntun keluarganya untuk di dalam jalan yang benar. Dan istri harus mau gak mau ikut. Tapi sekali lagi, bukan menyakiti istri. Tujuannya bukan nyakitin istri. Tapi menyadarkan. Siapa tahu dia sadar. Kalau gak sadar, gue bingung deh. Karena kita masing-masing tuh punya yang namanya sifat keturunan dari orang tua kita masing-masing. Yang itu akan bisa, yang sangat-sangat mempengaruhi karakter. Sifat kita masing-masing. Nah ada yang sifatnya memang jelek. Ada yang sifatnya memang bagus. Karena dari keturunan kita. Ada orang tua kita. Tinggal kita tahu ini gak boleh. Yang ini bagus. Kita tahu bahwa ini gak benar karena memang. Gini loh. Kalau kita mau hidup senang. Tahu diri lah yang ini jelek. Jadi gue gak boleh lagi. Jadi kita tahu diri lah ada sifat-sifat karakter yang memang jelek. Yang bikin susah. Sekarang problemnya mau senang atau enggak. Kalau mau senang ya berubah. Dan tahu gue gak boleh ngelakuin ini nanti gue susah. Nah dengan cara kita mikir otak yang benar kayak gini, sadar nggak kayak orang gila gitu loh. Oh oke nih begini, ya udah gue gak boleh ngelakuin. Gue gak mau, gue susah. Ya sudah, jangan lakukan sifat keturunan yang dari orang tua kita. Kita bisa ngeliat orang tua kita kayak apa. Orang tua kita malas, ya jangan jadi pemalas. Orang tua kita cerewet, ya jangan jadi cerewet. Itu kan sifat jelek. Nah seperti itu kita harus tahu mana yang, makanya kan suami, hai suami bijaksana. Bijaksana artinya tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Amin. Suami harus memimpin keluarganya menuju ke keluarga ilahi. Di mana satu keluarga akan dibawa ke Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah keberhasilan dari seorang bapak. Membawa semua keluarganya ke Tuhan dan melayani Tuhan di dalam berkatnya semua. Kalau seorang suami, seorang kepala rumah tangga sudah membawa semuanya dan akhirnya 5 aspek hidup ini semuanya kuat. Itu baru kau disebut berhasil. Jangan katakan berhasil, saya berhasil dalam keuangan. Lihat dulu anakmu. Pemberontak enggak? Penyakitan enggak? Nah kalau udah 5 aspek hidup ini semuanya berhasil. Engkau menjadi bapak yang berhasil. Yang keempat, seorang tugas suami adalah memberi nafkah. Memang
Seharusnya laki-laki lah yang kerja, bukan istri. Karena di dalam Kejadian awal pertama yang namanya kutuk tanah itu adalah untuk suami, untuk laki-laki. Terkutuklah tanah, hai suami, hai laki-laki, engkau akan bekerja dan berpeluh. Artinya keringat untuk bisa menghasilkan. Tetapi karena keadaan dalam dunia yang sekarang berubah, mau tidak mau memang terjadi. Perempuan pun akhirnya kerja karena kebutuhan. Tetapi prinsip utama adalah seharusnya laki-laki adalah pemberi nafkah. Dan kalau terjadi permasalahan memang mau tidak mau perempuan yang harus kerja. Atau menambah. Asal fungsinya tetap dilakuin. Sebagai seorang istri mau kerja, fungsinya sebagai seorang istri, seorang mama harus tetap dilakuin. Ya, pemberi kerja. Yang kelima, yang namanya laki-laki itu pelindung. Suami atau kepala rumah tangga harus menjaga istri dan keluarganya dari serangan setan di dalam 5 aspek hidup kita. Dengan cara membangun semua pondasi itu di dalam keluarga. Begini. Yang namanya laki-laki itu adalah pelindung. Bagaimana mungkin kalau laki-laki itu jangankan melindungi anak atau istrinya, dia sendiri aja kena. Fungsi laki-laki itu harus kuat. Dia memproteksi anak-anaknya, istri dan anak-anaknya dari hal-hal yang jahat. Entah setan lah, yang bisa datang ke rumah lah, atau apapun juga. Kalau kita sudah membangun keluarga kita dengan satu keyakinan. Dan kita tahu kalau hidup kita benar, kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemanapun istri, kemanapun anak, gak ada istilah takut. Ini anak saya, mereka di luar negeri. Dan mereka di Taiwan. Enggak ada satupun saya mendoakan mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagain mereka. Kagak. Saya bukan antipati sama doa ya. Tapi saya tahu cara kerjanya Tuhan adalah ngebangun pondasi. Saya yakin pondasi perlindungan saya untuk anak-anak saya itu ada. Salurannya itu ada. Kenapa? Karena saya yakin saya bersih. Karena saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan untuk Tuhan itu akan melindungi anak saya di sana. Jadi saya punya keyakinan yang kokoh bahwa ketika saya mengasihi Tuhan, ketika saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, proteksi yang saya di Indo akan tetap ada menjaga mereka di sana. Laki-laki harus menjadi pelindung satu keluarga. Keluarga ini akan selalu namanya ada serangan-serangan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin ada. Makanya Tuhan Yesus ngomong itu yang namanya angin, air, badai itu akan selalu ada. Nah kalau kita sudah mempersiapkan perlindungan itu akan terjaga. Nggak ada ketakutan. Nah ini fungsi laki-laki memang banyak. Sebetulnya lebih banyak dibandingin istri. Lebih banyak dibandingin istri. Istri cuman hanya sebagai penolong. Penolong yang bersih. Tapi sisanya yang lain itu tugas daripada laki-laki. Untuk berjuang gitu loh. Untuk mendapatkan keberhasilan itulah yang berjuang tuh laki-laki, bukannya perempuan. Mental laki-laki itu yang harus yang dipunyai, dan sebelum punya mental maksudnya gini, dia tuh harus punya yang namanya kenyamanan. Dia harus ada namanya pendukungan. Tetapi
kalau udah bicara masalah kerjaan, yang dibutuhkan laki-laki adalah sebuah tanggung jawab. Gue mesti bisa, gue mesti berhasil. Jadi ada satu mental yang dibutuhkan dari seorang laki-laki. Perempuan enggak ada. Di istri enggak ada yang namanya kebutuhan mental kayak gitu, enggak ada. Jadi laki-laki itu lebih susah sebetulnya. Karena tanggung jawab itu lebih banyak. Nah, tanggung jawab perempuan adalah jadi alat penolong saluran yang bersih. Itu doang. Itu doang. Nggak diminta kerja, nggak diminta macam-macam, enggak. Tetapi laki ini banyak banget. Makanya kenapa dari kemarin saya selalu menekankan ini perempuan nih fungsinya adalah seperti itu. Karena memang fungsi utamanya di situ. Memang ngerawat itu beda lagi. Tapi maksud saya gini, ini hubungan dalam suami istri. Jadi untuk keberhasilan seorang suami dibutuhkan seorang istri sebagai penolong yang membuat suami ini nyaman. Tapi membuatnya bisa kita berhasil itu mental daripada laki-laki. Nah, mental laki-laki ini harus kita bentuk. Harus kita tuh punya. Dan pembentukan mental itu bukan dalam waktu sehari, 2 hari, semalam gitu. Karena saya ngalamin. Saya bukan dari keluarga, dari papa mama saya yang ngebentuk mental. Enggak pernah. Saya nggak pernah duduk meja makan, terus papa saya ngajarin nih, mesti kayak laki-laki begini, kamu kalau kerja mesti begini, begitu. Kagak ada sama sekali, kagak pernah. Dan terus terang, itulah kesulitan saya. Mental. Saya bukan orang yang punya mental baja. Saya bukan orang yang punya mental kuat. Saya tidak dilatih itu dan tidak terlatih. Karena memang gak pernah dilatih. Dan itu satu kelemahan dan kesulitan saya. Jadi ngebentuk mental. Menurut saya, memang waktu kerjaan yang gini loh, waktu kerjaan yang lain semuanya gampang. Maksudnya gini, tidak dibutuhkan mental banyak. Enggak dibutuhkan mental banyak. Tapi ketika hal yang ini saya kerjakan, itu butuh mental yang banyak. Jadi saya harus mengupgrade diri saya. Harus mempunyai mental yang lebih. Dan inilah fungsi laki-laki. Nah, kalau laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai penafkah tidak punya mental, susah juga itu keluarga. Mental artinya apa? Tidak mudah nyerah. Makanya butuh istri yang dukung itu dia. Karena ketika kita lagi ngalamin masalah, istri gak ikutan ngomel. Istri masih tetap kasih semangat. Simple kok bagi saya. Cukup gak ngomel, itu doang. Itu aja. Cukup gak ngomel. Itu bagi saya itu udah ngedukung saya. Biar sekarang saya lagi berusaha dan keras, enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan asal ada omelan. Itu aja. Laki-laki itu butuh yang namanya mental atau keyakinan. Itu yang dibentuk. Jadi, hai istri, hargailah suamimu. Karena suamimu kerjanya berat. Tanggung jawab itu lebih banyak.
tanggung jawabnya lebih banyak. Mimpin keluarga, nafkahin keluarga. Bukan berarti istri gak punya niat. Tapi maksud saya adalah kepala rumah tangga namanya kepala jelas lebih berat lah dibandingin di bawahnya. Yang namanya bos itu lebih berat dibanding anak buahnya. Bos itu mikir gimana nih perusahaan itu tetap berlanjut. Tapi kalau bawahan yang penting gue digaji. Dia gak mikirin gimana, pokoknya gue digaji aja. Mau lagi sepi kayak gak sepi, memang gue pikirin yang penting gue digaji. Tapi kalau namanya bos mikir, nih gimana nih sepi nih, ini gimana harus lakuin apa, bla bla segala macam. Demikian juga kepala rumah tangga itu puyeng. Pusing. Nah, gini. Kita nih laki-laki. Ya terutama orang yang kerja deh ya. Kita seringkali ada namanya serangan, tekanan. Yang membuat kita tuh kadangkala jadi stres, jadi khawatir, jadi bingung, jadi gak enak lah. Saya ngalamin. Tapi saya harus nolong diri saya sendiri. Saya dengerin khotbah saya. Saya cari judul yang memang saya butuhkan. Kenapa? Karena saya tahu isi khotbahnya kurang lebih seperti apa. Dan saya tahu itu Tuhan ngomong sama saya. Jadi saya dengerin. Untuk apa? Nolong diri saya untuk dengerin firman Tuhan. Saran saya, ketika kita bermasalah dan kita butuh yang namanya kekuatan, kita butuh namanya kesegaran. Dengerinlah khotbah. Supaya kita ditolong. Kita harus bisa menolong diri kita sendiri. Kita nggak boleh diam. Saya pun dengerin khotbah saya tentang A, oh gue lagi butuh ini. Tentang B, saya dengerin lagi. Tujuannya apa? Supaya saya dibangkitkan, saya dikuatin. Yang namanya serangan itu akan selalu ada dalam hidup ini. Tinggal kita ketika serangan ini kita mendiamkan atau kita bangkit balik nyerang. Nah seharusnya kita bangkit balik nyerang. Nah, kita butuh namanya kekuatan, kita butuh namanya kesegaran. Bukan didiemin. Udah stres didiemin, tambahin nama setan, makin stres, makin khawatir. Kenapa kita tidak berusaha untuk ngelawan gitu loh. Dengerin firman supaya timbul iman gitu loh. Karena laki-laki itu punya fungsinya sangat luar biasa besar. Istri bagus, suaminya jelek, sama aja. Jeleknya apa? Enggak punya mental. Mudah nyerah. Ya susah, kita harus nopang. Kita harus kuat. Keluarga ini yang nopang gua gitu loh. Guanya harus kuat. Nah ini harus dari diri kita yang harus yang nolong. Jadi siapa bilang jadi laki-laki itu enak gitu loh. Karena laki-laki lebih banyak tugasnya. Jadi biar seorang istri sebagai penolong, lakukan yang fungsimu sebagai penolong. Bukan jadi perongrong. Dan hai suami, kasihlah istrimu. Jadikan istrimu sebagai apa? Ya memang seperti firman katakan, itu tubuhmu jangan sampai nyakiti, cukupi kebutuhan dia. Apa yang dia mau, senangkan dia. Dia senang, kita senang. Dia susah, kita susah. Karena memang itu aturan mainnya Tuhan, mau gak mau. Kalau gak mau ngalamin gitu ya udah gak usah kawin. Itu mau sendiri, mau apa ya gak terserah. Keberhasilan hati itu tergantung kita sendiri. Ini saya bicara bangunan rumah.
Ya, bangunan rumah keluarga. Jadi rumah keluarga kalau kita pengen kuat. Istri tahu fungsinya, suami tahu fungsinya. Berjalan sama-sama mengarungi dunia ini, mengarungi kehidupan ini. Dan menjadi keluarga ilahi yang menuju kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan ketika engkau melakukan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan berlimpah-limpah. Karena memang dengan kita melakukan bagian kita, hidup kita akan enak. Tidak ada yang gratis atau tidak ada yang tiba-tiba langsung. Semuanya butuh bayar harga. Amin. Kebahagiaan di keluargamu tergantung suami istri. Kalau enggak ngerti hal ini, jangan kawin. Kalau ngebangun keluarga bukanlah hal yang mudah. Sekali kawin kita susah untuk keluarnya. Sekali masuk susah keluarnya. Kecuali cerai. Tapi cerai juga bukan keinginan Tuhan. Tetapi memang itu hak kita. Maksudnya istilahnya kebebasan untuk kita memilih. Tetapi ketika sudah salah, hidupmu tidak bahagia. Selalu susah, selalu susah, selalu susah, selalu susah. Enggak berhasil, enggak berhasil. Tinggal pilih, mau bertobat atau tidak. Mau nikmatin itu terus seperti itu terus enggak mau bertobat, ya udah sampai tua. Kau tidak akan pernah mengalami namanya kebahagiaan. Susah, susah. Karena ada perasaan. Jadi saya katakan perempuan itu ketika rusak seperti vas bunga, hancur. Susah dibetulin. Susah. Kau bayangin kalau hancur gampang gak dibetulin? Apalagi kalau hancurnya, hancurnya benar-benar hancur. Itu milihin satu-satunya pakai aqua. Pakai lem. Ya. Bayangin satu-satu gimana caranya. Apakah bisa dibetulin? Bisa. Kalau mau bertobat. Maka firman Allah katakan, digantikan yang baru. Diberikan hati yang baru. Bisa kalau mau digantikan yang baru. Tapi problemnya keegoisan lah. Perasaan perempuan lah yang terutama dibandingin firman. Yang membuat wanita yang sudah kepahitan tidak bisa sembuh. Karena bagi dia perasaanlah yang nomor satu. Firman Tuhan cuma hanya kata-kata. Perasaan gua adalah real. Ya sudah. Nikmati hidupmu. Seperti itu terus. Puji Tuhan ya. Itu semua berhenti dalam hidupan saya. Dan saya bisa menikmati. Oke, hari ini saya bicara masalah membangun rumah. Untuk suami. Nah, kepala rumah tangga yang harus membimbing, menolong daripada istri dan anak-anaknya. Jadi anak-anak tergantung daripada kepala. Mau bagus, tidak bagus, tergantung kepala yang akan memilihnya, akan menuntunnya. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen bangun rumah yang kuat, pakailah firman Tuhan dan buat itu berhasil. Dan itu tidak mudah. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. You must fight for that. Harus berjuang untuk kita.
Amin. Jadi hari ini saya selesaikan untuk suami dan istri dan suami. Itu masalah kepala, masalah bangun rumah. Nanti saya akan bicara lagi. Jadi saya akan bangun 5 aspek hidup ini. Dan saya berharap yang kita yang mendengar, jadilah pelaku firman. Tadi saya katakan juga tidak bisa menuntut. Laki gue dengar kayak gini biar dia tahu. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kita lakukan fungsi kita masing-masing. Ya, karena Tuhan tidak ingin kita menuntut satu sama lain. Tuhan ingin kita jadi pelaku. Amin. Oke, yuk musik.